Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dari tidur kita untuk bersama-sama menaikkan sholat berjamaah di mushola yang kita cintai ini dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam yang kita sampaikan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul udma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bab baru yakni tentang nazar ya. Kalau orang bilang orang Jawa kadang lidah kaku nasar. Yang benar adalah nazar pakai da ya. Pada bab ini nanti ada 3 bagian ya. Pertama tentang jenis-jenis nazar ya. Kedua, nazar-nazar yang wajib dilaksanakan dan tidak wajib dilaksanakan. Ketiga, tentang sesuatu yang harus dilaksanakan untuk nazar dan hukum-hukumnya. Nazar, kalau kemarin kita bahas tentang sumpah ya. Sumpah itu untuk menguatkan pernyataan agar kita meyakinkan dengan lawan ya, lawan kita ya, untuk menguatkan.
Nah, nadar itu berbeda, cuma ya mirip ya, berbeda tapi mirip. Nadar juga kata-kata untuk menguatkan dalam hal ini, ya seumpama seseorang mengatakan nanti kalau saya berhasil dalam hal ini saya akan lakukan ini, ya gitu. Nah, dalam melakukan ini kan agar apa yang kita kerjakan itu dimudahkan oleh Allah. Dalam hal ini juga untuk meningkatkan ya ibadah ya. Dalam hal ini contoh akan melakukan ini, tapi sesuatu yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan aku kalau berhasil dalam hal bla 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 bla, aku akan melakukan bla 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 bla. Dalam hal ini sebuah kemaksiatan, ya itu dilarang dalam agama. Jenis nadar, ya nadar dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi lafaz dan kedua dari segi isinya, ya. Lafaznya berbeda, isinya juga berbeda. Dari segi lafaznya nadar ada dua macam. Yang pertama bersifat mutlak dalam bentuk kalimat berita. Ya, nadar bersifat mutlak dalam bentuk kalimat berita. Yang kedua bersifat tertentu dalam bentuk syarat. Ya, ada syaratnya. Nadar yang bersifat mutlak juga ada dua macam, dan yang dinyatakan secara tegas dan ada yang dinyatakan secara tidak tegas. Ya, ada masih semu, ada yang jelas, ya sharih. Contoh nadar yang dinyatakan secara tegas seperti seseorang mengatakan saya bernadar akan melakukan ibadah haji karena Allah. Nah, contoh nadar yang dinyatakan secara tidak tegas ialah seperti saya punya nadar kepada Allah. Nah, ya, tadi yang tegas saya akan melakukan ibadah haji karena Allah. Saya bernadar akan melakukan ibadah haji karena Allah. Nah, yang tidak tegas saya punya nadar kepada Allah. Nah, ini kan tidak jelas nadarnya apa. Nah, tanpa menegaskan isi nadarnya. Nah, yang pertama terkadang ditegaskan dengan lafaz nadar dan terkadang tidak. Contohnya seperti ucapan seseorang, aku berkewajiban melaksanakan nadar karena Allah. Contoh nadar yang bersifat tertentu dalam bentuk syarat ialah seperti ucapan seseorang, kalau sampai begini saya bernadar kepada Allah akan melakukan begini. Nadar yang satu ini ada yang dikaitkan dengan salah satu perbuatan Allah Ta'ala. Contohnya seperti kalau Allah menyembuhkan sakit saya, maka saya bernadar akan melakukan begini dan begitu. Itu ada kaitannya seperti itu. Dan ada yang dikaitkan dengan perbuatan-perbuatannya sendiri. Contohnya seperti yang mengatakan kalau berhasil melakukan begini, maka saya bernadar akan begini. Ya, contoh seseorang yang melakukan ujian kenaikan kelas atau lulus sekolah kuliah. Kalau saya lulus akan melakukan puasa 3 hari, ya, kayak gitu. Itu nadar, ya, nadar seperti itu. Inilah yang oleh para ulama ahli fikih disebut aiman atau sumpah. Ya. Dalam hal ini mengeluarkan untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalau sumpah itu kan kaitannya meyakinkan. Ya, umpama seseorang menyampaikan pada orang lain, saya bersumpah bahwa bla 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 bla. Nah, ini bersumpah. Ya. Tetapi ya, kalau menurut ini Ibnu Rus, ya, menulis buku ini, dikatakan kalau itu bukan sumpah, ya, kalau nadar itu bukan sumpah, bukan.
Nah, maka dari itu di dalam ini nanti akan disebutkan jenis-jenis nazar dan bentuk kalimatnya seperti apa. Nah, karena nazar itu sendiri adalah untuk melakukan yang termasuk jenis mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, ini jenis nazar dari segi makna, isi nazarnya terbagi menjadi empat. Nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama. Dan yang kedua, nazar untuk melakukan hal-hal termasuk jenis maksiat. Nah, ini nazar itu nanti bagaimana? Yang ketiga, nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk makruh. Sesuatu itu boleh tapi dibenci, makruh. Yang keempat, nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis mubah. Ya, mubah itu sesuatu yang diwajibkan. Ya, atau yang diwajibkan, karena sesuatu yang diwajibkan, mubah itu diperbolehkan. Dari diperbolehkan bisa menjadi kewajiban, bisa menjadi yang dilarang. Satu hal, ya, satu hal. Contoh, seseorang hukum asal menikah itu mubah, ya. Nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Nah, seperti itu. Tergantung niat dalam pernikahan tersebut. Kalau niatnya untuk beribadah, ya, niatnya hanya untuk bermaksiat, setelah menikah istrinya disakiti, ya, itu kan haram oleh Allah SWT. Niatnya ya melaksanakan apa untuk mendapatkan keturunan dan sebagainya, silakan. Nah, bahkan nikah bisa menjadi sebuah kewajiban karena dia sudah mampu dalam hal ekonomi, ya, daripada maksiat, maka dia wajib menikah. Nah, seperti itu contoh. Keempat nazar tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu nazar untuk meningkatkannya dan untuk melakukannya. Ya, nazar satu untuk meninggalkan dan melakukan, bukan meningkatkan, meninggalkan dan melakukan. Karena nazarnya itu untuk menambah kedekatan kita kepada Allah, maka di situ agar kita melakukannya. Tapi kalau nazar itu setelah dinazarkan kok untuk bermaksiat pada Allah, maka dianjurkan untuk meninggalkannya, bahkan dilarang untuk melakukannya. Nah, nazar-nazar yang wajib dilaksanakan dan nazar yang tidak wajib dilaksanakan, ya. Ada nazar yang wajib, sudah menyampaikan kata-kata nazar, saya bla 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 akan bla bla bla, maka kalau itu sebuah kebaikan maka harus dilaksanakan. Nazar-nazar yang wajib dilaksanakan dan nazar-nazar yang tidak wajib dilaksanakan, para ulama sepakat bahwa yang wajib dilaksanakan adalah nazar mutlak untuk melakukan sesuatu dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nazar itu ya sejatinya untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya bernazar tetapi di situ akan bermaksiat pada Allah, itu yang dilarang. Tetapi ada salah seorang ulama murid Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa nazar secara mutlak tidak boleh. Nazar mutlak tidak boleh, berarti di situ tidak ada syarat. Mereka juga sepakat bahwa nazar mutlak yang wajib dilaksanakan ialah yang dilakukan dengan ridho, bukan karena desakan, dan dengan menegaskan kalimat nazar baik isi nazarnya dinyatakan atau tidak.
Jadi seseorang kalau mau melakukan nazar, ya tidak perlu ada paksaan, ada desakan, ada tekanan, tidak perlu. Jadi nazar itu harus dari diri sendiri, dari dalam sendiri. Jadi biasanya agar dimudahkan, ya, agar dimudahkan dalam sebuah usaha atau dalam akan melakukan sesuatu tadi, tentang keberhasilan seseorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar itu kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Ya. Jadi dibedakan Bapak Ibu antara nazar dan sumpah, ya, beda. Para ulama juga sepakat bahwa untuk melaksanakan nazar bersyarat yang isinya untuk melakukan sesuatu dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, mereka berdasarkan pada dalil umum firman Allah SWT, surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalam hal ini akad janji atau nazar tadi. Karena ya nazar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berjanji, saya bernazar kalau saya disembuhkan dari sakit ini, saya akan menambah sholat sunnah saya, tambah mungkin ya, sholat hadiahnya, kopiahnya, ya, kayak gitu. Satunya Allah Ta'ala menguji mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar-nazarnya, ya, dengan nazar. Allah mengabarkan akan menimpakan siksa jika akad-akad itu dilanggar. Jika nazar-nazar itu tidak dilaksanakan, maka ada ancaman. Wa minhum man ahadallaha la in ataina min fadlih lana saddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, bernazar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karena itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang selalu membelakang kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, jadi kalau ya biasanya ini manusiawi, banyak kisahnya, ya, bagaimana kisahnya Qarun, ya, dari yang tidak punya, kemudian diberikannya oleh Allah, tidak menjadikan dia dekat pada Allah, tapi malah menjauhkan dari Allah, ya. Akan kisah akhir hayatnya tragis, ya, karena disuruh mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infaknya. Wong ini hasil-hasil kerja saya, kenapa harus saya keluarkan? Hasil keringat saya harus berikan pada orang lain. Nah, ini berarti dia lalai bahwa semua itu adalah titipan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbedaan pendapat tentang mencantumkan kata nazar dalam nazar mutlak. Apakah nazar itu wajib dengan niat dan lafaz atau cukup dengan niat saja tanpa lafaz? Ya,
Orang mengatakan saya bernazar, ya, ada Allah kalau bla bla bla, saya akan bla bla bla. Nah, itu perlu niat atau tidak? Nah, ya. Kalau sudah kata-kata nazar, ya, kalau itu tidak ada paksaan, berarti di situ sudah ada termasuk nazar. Karena tidak ada paksaan, dia mengucapkan seperti itu sampai dia tidak melaksanakan, maka hukumnya adalah berdosa. Nah, silang pendapat para ulama tentang penegasan lafaz nazar dalam nazar mutlak terletak pada silang pendapat mereka. Apakah nazar itu harus dinyatakan dengan niat sekaligus lafaz atau cukup dengan niat saja? Ini tadi saya sampaikan, perlu niat dalam hati saya berniat. Nah, kalau sudah ada kata-kata saya bernazar di situ, ya otomatis ada baik di dalam hati atau tidak. Sudah kalau muncul kata-kata saya bernazar pada Allah, ya itu sudah termasuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hati secara niat atau tidak. Kalau ada kata-kata nazar, sebagian ulama itu sudah termasuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau sudah mengatakan saya akan melakukan begini dan begini karena Allah, tanpa menyebut kalimat nazar, dia tidak berkewajiban melaksanakannya. Tapi kalau tidak ada kata-kata saya akan begini dan begitu karena Allah, berarti tidak ada kata-kata nazar. Nah, itu berarti kalau terjadi begini dan begitu, dia tidak berkewajiban melaksanakannya, dan itu belum, menurut sebagian ulama, belum termasuk bernazar. Tapi kalau ada kata-kata saya bernazar kepada Allah, berarti di situ baik dengan niat atau tanpa niat, ya, karena sudah muncul lafaz, ya, itu berarti dia wajib untuk melaksanakan, ya. Karena apa yang diucapkan itu hanya kalimat berita, ya, yang tadi kalau saya begini dan begitu, saya akan begini dan begitu, berarti itu sebuah berita, ya. Tapi kalau ada kata-kata nazar, berarti dia harus melaksanakan nazar itu. Catatannya, ketika syarat itu untuk, ya, tapi tadi saya sampaikan harus untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk melakukan maksiat, ya. Contoh, ketika nanti saya lulus ujian, saya akan mengadakan pesta, pesta minuman keras, pesta hal-hal yang dilarang, itu tidak wajib dilaksanakan. Jadi saya begitu nanti lulus ujian, saya akan ikut atau puasa 3 hari berturut-turut, kayak gitu, ya. Jadi harus dilaksanakan karena dia sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa nazar mutlak tidak wajib dilaksanakan, mereka menganggap bahwa kalau hal itu dilaksanakan hanya segera menunaikan kesunatan. Demikian pula dengan ulama-ulama yang mensyaratkan adanya unsur ridho atau sukarela, karena ketaatan itu memang harus dilakukan dengan kerelaan, bukan karena tekanan. Jadi memang untuk melaksanakan nazar itu atas kesadaran diri sendiri. Kalau sudah bernazar, dia harus melaksanakan atas nazar itu ketika Allah telah memberikan apa yang dia nazarkan. Ya. Kalau seseorang sudah bernazar kemudian di kemudian hari dia berhasil, ya, contoh tadi saya bernazar akan puasa 3 hari setelah lulus ujian nanti. Kalau lulus ujian nanti, begitu dia lulus ujian kok dia lupa, maka orang yang tahu boleh mengingatkan, kamu memiliki nazar bahwa kalau lulus ujian harus akan berpuasa 3 hari. Sudahkah kamu berpuasa 3 hari? Kalau ada orang yang tahu,
agar apa? Teman kita ingat bahwa dia telah melakukan nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian pula perbedaan pendapat ulama tentang menyangkut lafaz nazar, dan berikut ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang isi nazar, baik yang wajib dilaksanakan maupun yang tidak wajib dilaksanakan. Dalam hal ini ada dua masalah pokok. Ya, yang pertama, nazar melakukan maksiat. Nazar melakukan maksiat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama yang lain, nazar melakukan maksiat tidak wajib dilaksanakan. Ingat, nazar untuk melaksanakan maksiat pada Allah tidak wajib dilaksanakan. Ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian ulama yang lainnya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, Sufyan dan ulama-ulama Kufah, nazar maksiat wajib dilaksanakan, tetapi yang dilaksanakan ialah kewajiban membayar kafarat atau pelanggaran sumpah, bukan kewajiban melakukan maksiat. Jadi ya, Bapak Ibu, ketika nanti saya lulus ujian, saya akan mengadakan, maaf sekarang itu kan zamannya nyanyi atau apa. Nah, di situ adalah ada unsur maksiat. Nah, menurut Imam Abu Hanifah tadi ini tidak wajib dilaksanakan, tetapi karena dia melanggar nadarnya, tidak melakukan perbuatan tadi, maka dia wajib melakukan atau pembayaran kafarat atas pelanggaran nadarnya tadi. Ya, nadar kafarat seperti apa? Ya, hampir mirip sama dengan sumpah. Kita ketika melanggar sumpah, ya, memberi makan 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau memberikan pakaian, ya, seperti itu. Ada tergantung tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau tadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian ulama bahwa melakukan atau orang yang telah bernazar untuk melakukan maksiat dan tidak melakukan maksiat, tidak boleh melakukan maksiat tadi, tidak jadi melakukan maksiat, maka itu tidak termasuk melanggar. Tapi menurut Imam Abu Hanifah termasuk melanggar nazar, dan itu harus membayar kafarat ketika memang meninggalkan maksiat tadi. Ya, jadi memang ada perbedaan pendapat dalam ini. Silang pendapat tersebut karena ada beberapa hadis yang secara lahiriah terkesan saling bertentangan dalam masalah ini. Ada dua riwayat hadis sebagai berikut. Pertama, hadis Aisyah dari Nabi SAW, sesungguhnya bersabda, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nadara ayyasiyahullah falayasihi. Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepadanya. Dan barang siapa yang bernazar untuk durhaka atau bermaksiat kepada Allah, hendaklah ia jangan durhaka atau jangan bermaksiat kepadanya. Berdasarkan pengertian lahir hadis ini, nazar berbuat maksiat tidak wajib dilaksanakan. Ya, ini hadis ini dari Aisyah, ya, dari Aisyah. Jadi orang yang terdekat dari Rasulullah SAW. Kedua, hadis Imran bin Hasin dan Abu Hurairah dari Nabi Allah SAW, sesungguhnya beliau bersabda, la nazara fi maksiatillah kafaratuhu kafaratu yaminin. Tidak ada nazar sama sekali untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kafaratnya ialah seperti kafarat sumpah. Jadi ketika orang sudah melakukan nazar, ya, kok ternyata nazarnya itu akan berbuat maksiat kepada Allah, ya tidak boleh dilaksanakan. Namun dia ada kewajiban untuk membayar kafarat. Ya, kafaratnya seperti kafarat sumpah. Gitu. Jadi
karena saya sudah lanjur bernadar pada Allah, kalau lulus ujian saya akan mengajak teman-temanku karaoke, akan mengajak pesta, sabu-sabu, mabuk-mabukan. Ini karena dia janji. Nah, berarti saya akan melakukan ketika saya lulus ujian. Nah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i tadi tidak perlu kalau itu untuk bermaksiat pada Allah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, tidak perlu memang, tapi kamu telah melanggar sumpah, melanggar nadar. Tidak melanggar nadar berarti kamu harus membayar kafarat. Ya, bayar kafaratnya seperti apa? Seperti kafaratnya sumpah. Nah, jelasnya di sini ya. Hadis ini menunjukkan bahwa nazar maksiat tetap harus dilaksanakan, tapi dalam bentuk membayar kafarat, yakni hanya membayar denda karena sumpahnya, tapi bukan berarti harus berbuat maksiat. Ya, jadi harus melaksanakan, tapi melaksanakan dengan membayar kafarat, bukan melaksanakan untuk nazar yang isinya maksiat tadi. Ya. Ulama-ulama yang mengkompromikan kedua hadis tadi mengatakan hadis pertama mengandung pemberitahuan bahwa maksiat tidak boleh dilakukan, dan hadis kedua mewajibkan kafarat jika nazar maksiat sudah terlanjur diucapkan. Ya. Ini harus dikompromikan antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang pertama mengatakan tidak ada maksiat kalau itu bernadar pada Allah. Hadis kedua, ya nadarnya tetap ada, walaupun itu nadar bermaksiat pada Allah. Cuman cara menunaikan nadarnya dengan membayar kafarat, bayar denda, seperti itu. Nah, ulama-ulama yang mengunggulkan hadis Aisyah karena mereka menganggap hadis Imran bin Hasin dan Abu Hurairah tidak sahih, mengatakan bahwa nazar maksiat tidak wajib dilaksanakan, sementara ulama-ulama yang mengkompromikan dua hadis tersebut mereka mewajibkan kafarat atas pelanggaran sumpah. Jadi bisa dikompromikan, ini kompromikan. Kata Abu Umar bin Abdul Bar, para ulama al-hadis yang menganggap dhaif hadis Imran bin Hasin dan Abu Hurairah mengatakan hadis Abu Hurairah hanya lewat jalur sanad Sulaiman bin Arqam, seorang perawi yang hadisnya diabaikan, dan hadis Imran bin Hasin hanya lewat jalur sanad Zuhair bin Muhammad dari ayahnya, seorang perawi yang tidak dikenal identitasnya, dan hanya putranya saja yang meriwayatkan hadisnya. Bahkan menurutnya Zuhair biasa meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur sanad Uqbah bin Amr. Jadi mengenai hadis ini tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas ketika seseorang memiliki nazar, ya, memiliki nazar, baik itu nazar untuk ketaatan maupun kemaksiatan, dia tetap ada kewajiban untuk menunaikan. Kalau ketaatan ya ditunaikan, kalau itu berupa kemaksiatan tidak perlu ditunaikan, tapi dengan membayar kafarat atau denda, karena dia sudah terlanjur mengucapkan. Tapi ya monggo, wah aku aja, saya mengikuti hadis yang pertama tadi bahwa kalau nazar maksiat itu tidak ada, gitu ya, monggo. Ya, jadi semua ada. Tapi kalau yang mengkompromikan dari kedua hadis tadi, oh berarti saya telah mengucapkan, berarti saya harus membayar denda. Dalam masalah ini ulama-ulama madhab Maliki berpedoman bahwa riwayat hadis yang menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan
qa'iman fi syamsi faqala ma balu hadha qalu nadara alla yatakallama wala yastadilla wala yajlisa wala yasuma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yajlis wal yutimma shaumahu. Rasulullah SAW melihat seseorang berdiri berjemur di bawah terik matahari. Beliau bertanya, Rasulullah bertanya, kenapa orang itu? Para sahabat menjawab, ia sedang melaksanakan nazar untuk tidak berbicara, tidak berteduh, dan tidak duduk. Dan dia sedang berpuasa. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, suruh ya supaya bicara dan duduk serta tetap melanjutkan puasanya. Jadi Rasulullah SAW sendiri memberhentikan, maksudnya nazar seperti itu kok panas-panasan, berdiri tidak ngomong dan puasa, ya jangan seperti itulah. Suruh dia duduk, suruh dia berteduh dan lanjutkan puasanya. Nah, gitu. Perintah Rasulullah SAW kepada orang tersebut untuk meneruskan perbuatan taat kepada Allah, puasanya dilanjut, tetapi berdirinya di terik matahari dan tidak duduk tadi supaya membatalkan. Berteduhlah, duduklah, tapi puasanya lanjutkan. Dan menghentikan perbuatan durhaka, mogok bicara, mogok berteduh, dan mogok duduk. Jelas menunjukkan bahwa mogok bicara bukan maksiat, karena Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa Maryam pernah bernazar seperti itu. Ya, Maryam. Ya, mungkin seseorang kan ada orang yang terlalu banyak bicara, ya, karena orang banyak bicara itu kadang banyak salah. Maka kadang udah saya akan berhenti bicara ya kalau saya berhasil ini, atau agar saya berhasil ini saya akan berhenti bicara selama sekian jam, sekian hari, kayak gitu. Kayak gitu. Karena memang terkadang Bapak Ibu ya, jadi kita ya ini biasanya orang-orang ahli ma'rifat ya, orang-orang ma'rifat kalau orang sedang menghadapi masalah kemudian dia sibuk sendiri dengan masalahnya, dia tidak akan menemukan masalah untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi dengan seseorang tersebut hanya pasrah, duduk, menenangkan hati ya, di situ akan ada ya, akan ada solusi yang Allah berikan ya. Karena apa? Ya manusia itu pada hakikatnya itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Terkadang manusia dengan kepungahan hatinya, kepungahan pikirnya, dia merasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan pribadi, padahal semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang sudah tidak mampu untuk menunaikan atau mengatasi masalahnya dan dia pasrah kepada Allah, maka Allah akan datang, akan membantu mengurai masalah-masalah seperti itu. Jadi duduk dengan tenangnya, berzikir, pasrah kepada Allah, maka akan diberi solusi ya, gitu. Ya terkadang karena merasa wah saya ini orang pinter, tapi kok menyelesaikan masalah ini tidak bisa. Nah, berarti di sini kalau maaf orang-orang ma'rifat itu melebihi ya keangkuhannya, menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini memang kita harus hati-hati. Jadi saya sampaikan tadi itu menurut orang-orang yang ahli ma'rifat ya. Karena secara hakikat semua permasalahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian kita dalam kehidupan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Yang kedua, nazar pantang melakukan hal-hal yang diperbolehkan ya. Sebentar lagi.
Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang bernadar pantang melakukan hal-hal yang diperbolehkan. Menurut Imam Malik, tidak wajib dilaksanakan kecuali terhadap istri. Nah, maksudnya gimana? Menurut ulama-ulama dari mazhab Dzahiri tidak wajib dilaksanakan, dan menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib dilaksanakan, tetapi harus membayar kafarat sumpah. Silang pendapat ini terjadi karena adanya pertentangan dalam memahami lahir firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Ya, ini surat At-Tahrim ayat pertama. Sesungguhnya nadar itu bukan meyakini kebaikan hukum syariat, yakni mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Karena yang berwenang memegang otoritas tersebut ialah Allah. Berdasarkan pemberian tersebut, seseorang bernazar pantang atau mengharamkan diri melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah berdasarkan syariat, ia tidak wajib melaksanakan nadarnya tersebut. Demikian pula jika ia bernazar akan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah berdasarkan syariat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu tidak boleh merubah hukum syariat, ya, secara syariat. Contoh namanya contoh makan itu hukum asal mubah, ya, hukum asal mubah. Terus wiridan, ya, zikir, itu. Saya tidak akan makan, ya. Tidak akan makan ini apa? Mengapa dia mengatakan dia tidak akan makan? Sampai seperti itu. Apa karena dia sudah terlalu gemuk? Apa kalau saya makan ini akan menjadi tambah sakitnya? Ya. Atau karena merupakan penyiksaan diri sendiri? Ya, ini yang tidak boleh. Ya, contoh. Nabi itu kan melarang seseorang yang puasa ngebleng. Ya, puasa itu kan dalam syariat dari fajar sampai maghrib. Nah, tapi ada orang yang puasa dari fajar sampai malam lagi, ya, kayak gitu. Nah, itu yang tidak boleh kan? Ya, seperti itu. Maka dalam hal ini kita tidak boleh merubah hukum, Orang, ya, sholat sunnah rawatib itu merupakan sunnah, ya. Tapi ada yang mengatakan, maaf, ya, saya harus melakukan sholat sunnah rawatib. Wajib bagi saya melakukan sholat sunnah rawatib. Sesuatu yang sunnah, tapi menurut dirinya dianggap wajib. Ini berarti orang tersebut telah merubah hukum. Ini yang tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu dari Rasulullah kesunahan, tapi kok dirinya mewajibkannya. Nah, ini berarti dia melanggar, ya, merubah hukum. Ini yang tidak boleh. Ya sunnah. Sebagai manusia, ya kalau bisa melakukan kesunahan itu, sunah sholat rawatibnya, tapi memang, ya, tidak perlu mewajibkan, ya, tidak boleh mewajibkan karena hal itu memang sunnah. Nah, gitu loh. Sesuatu yang wajib tidak boleh disunahkan. Kalau itu wajib, kalau tidak mampu untuk melaksanakan, ya berarti ya tidak perlu merubah, kayak gitu loh. Contoh ibadah haji itu kan wajib bagi yang mampu, tidak boleh merubah hukum. Itu kan bagi yang mampu wajib, berarti
Yang tidak wajib berarti itu sunnah. Nah, tidak bisa seperti itu. Wajib ya wajib, gitu loh. Ya bukan sunnah. Jadi tidak boleh merubah hukum. Enggak gitu. Loh, tadi katanya ada sesuatu yang mubah, makruh, haram, halal, wajib. Ya ada, tapi bagaimana contoh hukum asal menikah itu adalah mubah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram. Contohnya seperti itu. Ya, bagaimana ending atau pasca itu yang menyebabkan perubahan hukum tersebut. Kata Rasulullah, orang yang sudah mampu dan tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka dia wajib menikah. Tapi kalau orang yang tidak mampu, kemudian nikahnya hanya untuk menyakiti perasaan wanita tersebut, berarti di situ nikahnya adalah haram, seperti itu. Sementara lahiriah firman Allah Ta'ala surat At-Tahrim ayat 2, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, mewajibkan untuk membayar kafarat mengganti akad tersebut. Kalau begitu berarti hal itu tidak wajib. Nah, kelompok ulama pertama mewakili ayat dalam surat At-Tahrim tersebut bahwa itu adalah akad dengan sumpah. Terdapat beberapa versi riwayat tentang apa yang disinggung oleh ayat tersebut. Dalam kitab Muslim disebutkan bahwa ayat tersebut menyinggung tentang minum madu. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berkata, jika seseorang bersumpah mengharamkan diri atas istrinya, itu adalah sumpah yang harus ditebus dengan membayar kafarat. Lalu membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau sampai melanggar atau merubah hukum itu yang tidak boleh, ya. Jadi kalau itu ya, tadi sudah saya contohkan, mungkin di antara jamaah kita ada yang memiliki zikir atau wiridan khusus, ya, sampai dia mewajibkan saya itu setiap pagi harus membaca salawat 1000 kali. Ini wajib bagi saya. Ya, padahal membaca salawat itu adalah sunnah. Kok sampai mewajibkan diri, berarti di situ yang dilarang, tidak boleh kayak gitu intinya. Ya, contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi itu tadi kajian kita tentang nadar, ya. Nadar berbeda dengan sumpah, ya. Kalau sumpah itu untuk meyakinkan, menguatkan pernyataan kita atau lawan kita. Tapi kalau nadar, janji diri kita sendiri kepada Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah ketika orang tersebut telah diberi sesuai dengan apa yang dia nadarkan, ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menambah wawasan kita, keimanan kita kepada Allah, agar kita hati-hati. Lupa apa sih manfaatnya nadar? Apa manfaatnya nadar? Biasanya ketika orang, ya, bernadar itu memang, ya, ada akan diberi kemudahan. Contoh, nah, saya akan ujian entah ujian apa, PNS atau ujian sekolah, ujian kuliah. Kalau saya setelah berusaha belajar, saya bernadar nanti ketika lulus saya akan puasa 3 hari atau jamaah full selama seminggu, kayak gitu. Ya, begitu diberi sesuai dengan yang dinadarkan, dia harus melaksanakan. Ketika dia meninggalkan apa yang dia nadarkan, maka orang tersebut harus membayar kafarat atau denda yang
sesuai dengan dendanya orang yang melanggar sumpah. Demikian kita akhiri kajian pagi hari ini dengan baca wal asri dan doa pada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, mohon maaf atas segala khilaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.